Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyep. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Mabuk Agama. Kisah ini diadaptasi dari kitab-kitab Durratun Nasihin, sebuah karya pena Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Habawi. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Alkisah hiduplah seorang ahli ibadah di desa Sauri, sebuah dusun yang terkenal akan keramahan para warganya dan senantiasa mengedepankan akhlak antar sesama. Sehingga hal tersebut membuat kesejahteraan di sana terus meningkat. Bahkan saking terkenalnya, meski hanya sebuah dusun kecil, siapapun yang hendak mencari kehidupan di sana akan dimudahkan. Semua peradaban yang terbangun dan tertata rapi tersebut disebabkan karena warga kampung Sauri selalu mengikuti nasihat dan bimbingan dari sang kiai besar, yakni Kiai Barseso. Ki Barseso merupakan salah satu atau bisa dikatakan satu-satunya kiai masyhur di zaman tersebut. Segala bidang ilmu baik dunia maupun spiritual rasanya mampu dikuasainya secara mumpuni. Kemasyhuran namanya itu membuat ribuan orang berbondong-bondong ingin menjadi murid dari Ki Barseso. Dan akhirnya Ki Barseso membuat sebuah pondok pesantren yang mampu menampung 60.000 santri dari berbagai penjuru desa lain. Singkat cerita, nama Barsiso atau Barseso pun menggema di berbagai kalangan mulai masyarakat biasa, bahkan kelas bangsawan. Barseso terkenal akan kesaktiannya yang sangat-sangat luar biasa, saking saktinya. Sekelas para santrinya pun bahkan bisa memiliki kemampuan terbang ke langit bagaikan para siswa di sekolah sihir Hogwarts. Jika dibandingkan Hogwarts, jujur saja pondok pesantren Barseso levelnya berada jauh di atas rata-rata. Diriwayatkan bahwa para santrinya saja bisa berterbangan tanpa alat apapun dan hanya mengandalkan lafaz bismillah. Sering bertambahnya umur dari peradaban yang dibangun Barseso hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Kesaktian dari Barseso ini bahkan sampai di kalangan para malaikat yang biasa tugas di bumi. Bukan hanya manusia yang sangat takjub tentang ketekunan dan kekuatan dari Barseso. Para malaikat pun seolah tak percaya ada manusia yang sangat sakti dan taat seperti Barseso. Pada saat itu, kesaktian Barseso nyaris tak ada yang bisa menandingi. Segala urusan dunia maupun spiritual bisa Barseso selesaikan dengan kesaktiannya. Bahkan ia bisa mengobati penyakit hanya dengan menyentuh si pasien dan seketika pasien akan sembuh. Barseso yang diriwayatkan bertempat tinggal di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dekat pondoknya selalu melakukan ibadah dari pagi hingga petang. Bahkan selama hidupnya hampir tidak tidur dan didedikasikan untuk beribadah. Oleh karena itu, hal tersebut juga yang membuat dirinya mengasingkan diri di tengah hutan agar ibadahnya tidak diganggu oleh manusia lain. Jikapun ada keperluan, biasanya Barseso tidak akan basa-basi dan langsung menyelesaikan masalahnya. Melihat perkembangan Barseso yang terus meningkat, terutama dalam ibadah, membuat bangsa iblis seperti terbakar dan cemburu. Tak senang jika ia kelak akan masuk surga. Sang iblis pun berusaha menggoda Ki Barseso dengan berbagai macam cara. Menurut kisah yang diriwayatkan, ternyata sebangsa iblis pun memiliki sebuah tingkatan seperti kehidupan manusia. Misal di manusia ada orang biasa dan pemuka agama. Di sebangsa iblis juga demikian. Mulai dari iblis kroco hingga para pemuka iblis. Para punggawa iblis itu terus berupaya melakukan godaan kepada Barseso. Mulai dari iblis emperan hingga bangsawan. Rasanya tak sanggup menggoyahkan iman dari Barseso. Pada saat itu juga para iblis menggoda Barseso dengan tipuan-tipuan klasik. Jadi wajar saja tetap teguh. Hingga pada puncaknya dikisahkan datanglah seorang petinggi dari sebangsa iblis mengajukan diri kepada sang raja iblis untuk turun langsung menggoda Barseso. Iblis tersebut mengajukan satu rencana yang sangat matang agar Barseso terjerumus ke dalam kesesatan. Melihat semua kemungkinan yang akan terjadi dan sudah merencanakan aksinya secara matang, akhirnya si iblis melancarkan aksinya dengan datang ke padepokan Barseso. "Assalamualaikum," ucap iblis. "Waalaikumsalam, siapa ya?" jawab dan tanya Barseso sembari jalan keluar gubuknya.
Maaf Ki, saya Ki Satip sedang mengembara mencari arti kehidupan. Kalau Ki Barseso berkenan, saya izin menetap beberapa hari di sini untuk ibadah dan nanti melanjutkan perjalanan. Ucap iblis yang menyamar menjadi Ki Satip. Mulanya Barseso saat itu sedikit ragu karena ia enggan diganggu ibadahnya. Namun sang iblis beretorika sangat manis sehingga Ki Barseso mempersilahkan sang kiai jadi-jadian tersebut masuk dan menetap di sana. Setelah masuk ke gubuk Ki Barseso, sang iblis pun langsung melakukan ibadah dan zikir tanpa bergerak sedikit pun dan tanpa memakan apapun. Barseso yang juga duduk di sebelahnya yang juga sambil berzikir tidak sama sekali terusik dengan sang iblis. Singkat waktu pada malam hari, karena Barseso sejatinya adalah manusia normal, ia merasakan ngantuk dan lapar persis yang terjadi pada manusia umumnya. Barseso melakukan panggilan alamnya seperti makan, minum, tak lupa buang air, juga tidur. Beberapa saat untuk memulihkan tenaga supaya bisa beribadah kembali. Namun, Ki Satip berbeda dengan Barseso. Ia sama sekali tidak bergerak. Persis posisinya sama dengan kondisi awal ia masuk gubuk Barseso. Melihat keteguhan Ki Satip, Barseso tidak terlalu takjub karena itu baru sehari semalam dan ia meyakini bahwa ketika ia nanti tidur, si kiai jadi-jadian itu juga akan tidur menyusulnya. Ki, kalau mau tidur, aku sudah siapkan di pojok sana ya. Aku tidur duluan, ingin mengisi ulang tenaga supaya nanti kembali fit. Ucap Barseso yang tak dijawab sama sekali oleh iblis tersebut. Barseso pun bergerak tidur sebentar dengan maksud supaya subuh nanti ia bangun untuk melakukan ibadahnya kembali. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan subuh yang ditandai dengan kokokan ayam jantan. Mungkin saat itu kisaran pukul 3 dini hari. Barseso bangun dari tidurnya dan menuju kamar mandi untuk bersuci. Namun, di tengah perjalanan ia menuju kamar mandi yang terletak di luar gubuk, ia dikejutkan dengan sang iblis yang masih dengan posisi yang sama. Barseso seperti habis akal. Dilihat olehnya dari sudut manapun, manusia yang ia lihat di dekatnya tersebut memiliki keteguhan yang luar biasa soal ibadah. Pada saat itu, ia segera berlari ke kamar mandi dan bersuci untuk beribadah kembali karena merasa ada yang lebih taat dibandingkan dirinya. Singkat waktu, di hari yang entah keberapa, ada yang mengatakan mingguan bahkan bulanan. Barseso merasa menyerah dan hendak menanyakan ke si kiai jadi-jadian soal rahasia di balik keteguhannya dalam beribadah. Ki, maaf mengganggu, boleh saya bicara sebentar? Pinta Barseso sambil menepuk halus pundak sang iblis. Iblis membuka matanya dan sedikit tersenyum kepada Barseso. Iya Ki, ada apa gerangan? Tanya iblis yang sebenarnya ia sudah mengetahui apa yang hendak dibicarakan Barseso. Aku sudah puluhan tahun beribadah kepada Allah dengan semampuku. Akan tetapi jujur saja, aku tidak bisa beribadah sepertimu yang sangat luar biasa. Apa rahasianya agar aku bisa seteguh dirimu? Tanya Barseso kepada Ki Satip. Mudah saja Ki, semua yang aku lakukan saat ini adalah semata-mata untuk menebus dosa yang sangat besar yang telah kuperbuat di masa lalu. Maksudnya Ki? Tanya kembali Barseso. Untuk bisa beribadah dalam teguh, kamu harus berbuat dosa yang sangat besar terlebih dahulu. Apakah kau pernah melakukan dosa? Tanya balik Ki Satip. Rasanya aku tidak punya dosa besar Ki. Memang dosa seperti apa yang harus kulakukan agar bisa beribadah sepertimu? Barseso semakin penasaran. Baiklah, sebaiknya kau membunuh seseorang, perintah Satip. Mendengar perintah dari Ki Satip itu, tentu saja naluri Barseso langsung menolaknya mentah-mentah. Barseso kala itu masih memegang teguh dengan prinsipnya. Ia menganggap membunuh orang itu adalah dosa yang sangat keji. Tidak, apa-apaan itu. Aku tak mau melakukannya, bantah Barseso. Kalau begitu memperkosa perempuan saja, bagaimana? Lanjut Satip. Waduh, apalagi itu Ki?
Mau ditaruh di mana wajah saya nanti di hadapan Allah dan masyarakat semua? Bantah lagi dari Barseso. Oh, kalau begitu coba kamu minum arak. Tak usah banyak-banyak, hanya 2-3 tegukan saja. Bagaimana? Ini terlihat kecil rasanya, ujar Satip. Meminum arak? Kalau itu sepertinya bisa aku lakukan, Ki. Kira-kira di mana aku bisa mendapatkan arak tersebut, Ki? Barseso menyanggupi tawaran Ki Satip. Baiklah, kau bisa membelinya di sebuah warung minuman yang ada di seberang jalan sana. Perintah Satip petinggi iblis yang kemudian langsung dilakukan oleh Barseso. Singkat cerita, Barseso berjalan ke warung minuman yang berada di seberang jalan kampung Sauri. Agak jauh memang dan memasuki perbatasan dengan kampung sebelah. Setelah ia sampai di warung itu, segera ia memesan arak kepada seorang perempuan cantik yang menjaganya. Sampai detik itu, dalam benak pikiran Barseso hanya terpikirkan bagaimana caranya beribadah dengan sangat giat dan teguh, layaknya Ki Satip. Dan seketika ketika si perempuan memberikan minuman tersebut, Barseso langsung meneguknya sampai habis. Gelas tiap gelas ia minum ditemani sang perempuan di meja yang ia tempati. Barseso ternyata sudah menghabiskan banyak botol minuman dan kesadarannya mulai hilang. Dalam pandangannya, ia melihat seorang perempuan cantik yang memicu birahinya. Barseso yang sudah tak sadarkan diri itu mulai mengajak bicara sang perempuan dan entah bagaimana caranya, ia terhasut ke dalam jurang dosa selanjutnya. Ia meniduri sang perempuan di atas meja tersebut yang pada saat itu memang sedang sepi. Barseso sudah hilang akal pikirannya. Ia lupa akan posisinya sebagai pemuka agama, lupa akan tujuan awalnya meminum arak, lupa siapa sebenarnya dirinya karena itulah dampak dari arak. Kini ia hanya menikmati setiap dosa yang ia lakukan. Singkat cerita, ketika Barseso tengah asik dengan dosanya, tiba-tiba sang suami dari perempuan tersebut masuk ke dalam warung dan memergoki mereka sedang bercumbu. Seketika itu sang suami emosi dan memukul Barseso. Barseso yang kaget segera menghindar dan tiba-tiba ia melihat sebuah pisau yang berada di atas meja pelayanan warung dan menarik pisau tersebut dari wadahnya. Lalu, jelep. Tak pikir panjang, ia langsung menusukkan beberapa kali pisau yang tajam itu ke perut sang suami perempuan. Sang perempuan pun dibuat kaget dan menjerit sekencang-kencangnya. Jeritan itu sontak membuat banyak warga berhamburan keluar rumah dan segera menuju warung tersebut. Barseso yang kepanikan tak segan menusuk juga perempuan yang sedari tadi ia tiduri. Barseso sangat brutal dan seperti menikmati apa yang ia lakukan. Lalu begitu sepasang pasutri itu dibunuh, semua warga langsung memukul si Barseso hingga babak belur dan diarak ke balai desa. Wajah Barseso bonyok bukan main, bibirnya pecah berdarah, matanya sebab dicampur bola mata yang memerah karena darah membeku. Perut dan kepalanya bocor, lalu ia diarak dan disalib di sana. Warga berencana membakarnya pada siang hari nanti. Barseso yang saat itu sudah kepayahan hanya pasrah dan berharap hal itulah yang mampu membuatnya bertaubat dan menjadi ahli ibadah yang sangat tekun. Namun pada dini hari, Ki Satip menghampiri lokasi eksekusi Barseso. Ia menyapa Barseso dan menawarkan bantuan pertolongan. Di lain waktu, ternyata diam-diam Satip telah melaporkan kegiatan Barseso di dalam warung kepada sang suami perempuan. Hal itulah yang membuat suami datang dengan amarah yang sangat tinggi. Melihat Satip yang menghampiri Barseso yang terkulai lemas, Barseso seketika tersenyum dan seolah terjadi komunikasi nonverbal bahwa ia bangga telah berhasil melaksanakan apa yang sudah Satip suruh. Ini belum apa-apa Barseso. Penderitaanku dulu lebih dahsyat daripada hanya disalib seperti ini, tegas Satip. Lalu apalagi yang harus aku lakukan, Ki? Tanya Barseso. 1 langkah lagi, lalu aku akan menolongmu melepaskan ikatan ini. Kau cukup sujud kepadaku, pinta Satip. Yang benar saja, Ki. Semua tangan dan kakiku diikat. Aku bahkan sudah tak punya tenaga untuk bicara. Bagaimana aku bisa sujud kepadamu?
ucap Barseso. Kau cukup mengedipkan mata sekedar isyarat. Itu sudah cukup, jawab Satip. Barseso pun menurutinya dan mengedipkan matanya. Lalu setelah ia mengedipkan matanya, naas dirinya meninggal dunia dan dalam keadaan kafir. Satip pun tertawa dan merasa puas atas kinerjanya selama ini. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.